Tentunya jabatan fungsional ini memang sangat dibutuhkan oleh kantor kita masing-masing dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya jabatan fungsional ini akan lebih meningkatkan profesionalisme kita, kemudian juga akan memangkas birokrasi, sehingga nantinya para pejabat pengelola keuangan yang akan menjadi pejabat fungsional akan fokus melaksanakan pekerjaannya dengan tidak artinya tidak terbebani oleh pekerjaan struktural lainnya. Pak Arief dan teman-teman semua, saya kira banyak yang akan disampaikan oleh Pak Arief dalam kesempatan ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang kata, saya berharap sosialisasi pada siang hari ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan teman-teman dari seluruh satuan kerja yang wajib mengikuti kegiatan ini dapat menyimak yang akan disampaikan oleh Pak Arief Hermansyah, Kasih PDMS KPPN Bali G. Dan jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita dapat berdiskusi di ruang ini ya Pak Arief. Kemudian juga nantinya apabila ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita selesaikan pada forum ini, kita akan melanjutkan untuk forum berikutnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Salam sehat buat kita semua. Insya Allah semuanya dapat berkah dan kegiatan ini dapat berguna buat kita semua. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Melda selaku Kepala KPPN Bali G yang sudah memberikan kata sambutannya atau pembuka di pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan motivasi dan semangat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas dari sisi garis besar ya penilaian, tetapi memang kita tidak melakukan pembahasan secara detail bagaimana penilaian angka kredit. Rencananya kami akan melakukan secara offline, secara langsung pertemuan untuk bagaimana melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional. Karena proses penilaian ini berkaitan langsung dengan aplikasi e-Jafung yang beberapa waktu yang lalu kita sudah berinteraksi dengan aplikasi tersebut pada saat pengusulan Jafung. Yang itu menjadi pengawasan atau monitoring bagi kami di Ditjen Perbendaraan, dan selain secara aplikasi terawasi, Bapak Ibu juga melakukan pengusulan juga melalui eselon 1 ya atau kementerian masing-masing. Nah, dari hasil tersebut maka menghasilkan pegawai atau pejabat yang kemudian mendapatkan SK sebagai pejabat fungsional. Maka dari itu di awal pada saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga kepada Satker, kepada Bapak Ibu semuanya, saya sudah mengingatkan di awal, pastikan bahwa pegawai atau pejabat yang diusulkan ya itu tidak merasa dirugikan, karena ternyata setelah adanya pejabat fungsional ini baru pada banyak yang protes ya di Satker yang ada di KPPN yang lain. Semoga di KPPN, di Mitra KPPN Bali G ini, Satker di Mitra KPPN Bali G ini tidak ada yang merasa dirugikan. Karena di awal sudah saya sampaikan, pastikan Bapak Ibu yang akan diusulkan menjadi pejabat fungsional mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Jafung ya. Di antaranya adalah bahwa dipastikan juga bagi pegawai yang mau naik pangkat ya. Karena apabila ada pegawai yang mau diusulkan sebagai pejabat fungsional sementara masih menjalani proses yang naik pangkat, maka pastikan naik pangkat dulu ya, naik pangkat dulu baru diusulkan atau diajukan sebagai pejabat fungsional ya. Karena ada juga Satker di tempat yang lain ya sama-sama diangkat sebagai pejabat fungsional misalkan 1 April dan SK-nya
1 April, misalkan naik dari 3B ke 3C. Nah, pada saat terbit juga SK sebagai pejabat fungsional di 1 April, maka pada kenyataannya, realitanya yang diakui adalah SK 3B-nya untuk perhitungan angka kredit di awal. Nah, ini akan merugikan bagi pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Tetapi saya sudah sampaikan juga di awal, ini masalah pilihan, ya. Apakah memang dengan pertimbangan dengan naik jabatannya sebagai pejabat fungsional itu dari sisi ekonomi atau materi lebih banyak, lebih besar daripada naik pangkat, ya. Kemudian memilih sebagai jabung itu juga dipersilakan. Ini merupakan pilihan, ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Saya nggak apa-apa naik pangkatnya belakangan, tetapi yang penting saya sudah mendapatkan tunjangan sebagai pejabat fungsional. Ini juga dipersilakan karena ini merupakan pilihan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan juga karena pejabat fungsional ini adalah juga pejabat, ya, sebagaimana juga pejabat struktural, ya, itu maka menjadi kewajiban juga setelah diangkat dengan surat keputusan menjadi pejabat, saya mengingatkan kembali harus ada pelantikan, ya, harus ada prosesi pelantikan bagi pejabat yang sudah diangkat menjadi pejabat fungsional. Baik sebelumnya menjadi pelaksana biasa, kemudian diangkat menjadi pejabat fungsional, maupun peralihan jabatan yang sebelumnya menjadi pejabat struktural, kemudian berganti menjadi pejabat fungsional, tetap harus dilakukan pelantikan. Karena pelantikan ini menjadi dasar juga seseorang bisa atau tidaknya mulai dihitung angka kreditnya. Karena itu ibaratnya argo, ya. Argo kalau kita naik taksi, argonya dihitung ketika orang membuka pintu. Nah, begitu juga pejabat fungsional, argonya berjalan mulai kapan? Tidak hanya SK, tetapi juga pelantikan. Nah, pelantikan ini kalau sudah dilantik, berarti sudah bisa dihitung angka kreditnya. Jadi seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali, untuk pelantikan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja setelah dilantik. Nah, ini juga penting, ya. Jangan sampai kemudian sudah beberapa bulan belum dilantik. Karena sesuai dengan bab 7 pasal 20, ya, di peraturan nomor 18 itu di sana disebutkan, ya, bagi pegawai atau pejabat yang dilantik menjadi pejabat fungsional maka harus dilakukan pelantikan paling lambat 30 hari kerja, ya. 30 hari kerja harus dilantik, ya. Dan itu menjadi perhitungan angka kredit. Kemudian juga mengenai jadwal, ya. Jadwal penilaian angka kredit. Ya. Jadi angka kredit ini nanti akan digunakan oleh pejabat fungsional untuk keperluan naik pangkat atau naik jenjang. Ya. Naik pangkat atau naik jenjang ini semuanya menggunakan angka kredit. Jadi angka kredit itulah yang nanti akan dihitung, ya, setiap 1 semester sekali. Nah, 1 semester sekali di bulan Januari dan di bulan Juli. Ya, mohon diingat-ingat kembali, ya. Ada tanggal 7, ada tanggal 10, tanggal 20, tanggal 25. Ya. Jadi 7, 10, 20, 25. Nah, di tanggal 7 adalah penyusunan usulan, ya, usulan angka kredit. Kemudian tanggal 10 itu maksimal pengusulannya, ya. Penyusunan usulannya tadi tanggal 7 Juli. Ya, makanya ini di tanggal 7 Juli ini kita harus bersiap-siap. Kemudian di tanggal 20 adalah maksimal sidang pleno. Sidang pleno ini dilakukan apabila di antara tim penilai terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan cara penilaian, makanya diperlukan sidang pleno. Kemudian di tanggal 25 itu adalah maksimal penetapan angka kredit. Kemudian nanti setelah ini
saya perlu informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa saat ini aplikasi masih dalam proses penyempurnaan. Diharapkan nanti sebelum tanggal 7 Juli sudah selesai sehingga kita bisa melakukan input ya di aplikasi secara bersama-sama. Ya. Dan yang pertama nanti akan di-input juga kepada Japung itu tentang SKP-nya ya. SKP-nya yang harus di-input satu-satu di dalam aplikasi. Jadi nanti alurnya adalah setiap satker yang memiliki Japung nanti mengajukan surat permohonan user sebagai admin satker kepada KPPN. Nanti KPPN akan memberikan user administrasi satker, admin satker ya. Admin satker. Nah, dari admin satker inilah kemudian dia akan membuat user selain admin ya, yaitu ada user Japungnya yang nanti akan digunakan untuk mengunggah data maupun profil pegawai pejabat fungsional tersebut. Kemudian selain itu ada juga pengusul dan penilai ya. Pengusul, penilai itu diantaranya nanti juga akan dibuat oleh admin satker menggunakan user admin satker. Kemudian juga perlu saya sampaikan untuk di lingkup KPPN Balike ini, kemarin kami mendapatkan informasi atau data dari kantor pusat, dari Direktorat Sistem Perbendaraan, itu ada sebanyak 9 orang pejabat fungsional ya. Dan ternyata untuk SK-Tim, penilaian SK-Tim angka kredit ini itu terbagi menjadi 2, yaitu 4 orang nanti dari pejabat fungsional yang terdapat di dalam data tersebut, itu nanti SK-Timnya diterbitkan oleh Kanwil. Sedangkan 5 orang ya dari 9 orang tadi diterbitkan oleh KPPN SK-Tim penilainya. Jadi seperti itu. Kemudian tugasnya ya, tugas dari tim tersebut bisa saya sampaikan di sini. Jadi SK-Tim terdiri dari ketua ya. Dalam hal ini ketua akan dijabat oleh kepala KPPN yang di sana tugasnya adalah yang pertama menetapkan subsurat keputusan tim penilai. Kemudian menerima berkas dupak dari pejabat yang mengusulkan angka kredit. Dupak ini daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Kemudian meneruskan berkas dupak kepada sekretaris tim penilai. Kemudian menentukan penilai untuk masing-masing dupak, menetapkan waktu pelaksanaan sidang pleno, memimpin sidang pleno, melaporkan hasil sidang pleno, kemudian menyampaikan bapak kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Terus kemudian yang kedua adalah sekretaris ya. Sekretaris ini diambil dari masing-masing satker, tetapi tidak mewakili satu satker satu sekretaris ya. Tetapi sekretaris ini diambil dari perwakilan satu kementerian. Makanya di grup saya sampaikan, misalkan dari di sini KPU Toba dan KPU Humbang ya. Maka sekretarisnya bukan dari masing-masing satker, tapi dari satu kementerian. Dalam hal ini saya meminta kepada KPU Toba untuk menjadi sekretaris. Kenapa saya meminta dari Toba? Karena untuk memudahkan koordinasi. Kalau satu kota kan masih bisa koordinasi. Kalau ada hal-hal yang mendesak yang harus dilakukan, maka kita bisa segera berkoordinasi, bisa bertatap muka secara langsung ataupun offline. Kemudian juga ada cap jari ya atau CKN ya, taput. Nah, di sini saya minta, sudah saya minta juga datanya ya, Pak Marcos Octavianus. Nanti mohon juga kepada Bapak Ibu, apabila sekretaris ini belum ada di grup, ya, mohon saya minta info datanya, nomornya, biar saya add di grup admin Japung Terbuka ya, untuk memudahkan
koordinasi kita, karena nanti harus japri-japri kan itu susah ya. Tetapi kalau ada di dalam satu grup, ada informasi yang harus saya sampaikan, saya sekali menyampaikan semuanya sudah mendapatkan informasi. Termasuk ada kantor pertanahan di sini, saya juga meminta dari Kantah Toba ya. Kemudian juga tugas dari sekretaris ini adalah menerima berkas dupak dari ketua tim, kemudian meneruskan berkas dupak kepada anggota tim, kemudian mendistribusikan undangan rapat pleno, merekomendasikan pelaksanaan sidang, menyusun bapak, ya ada bapak, ada dupak, ada bapak. Kalau bapak ini adalah berita acara ya, penilaian angka kredit. Menyampaikan bapak kepada ketua tim, kemudian menyusun PAK, ya, penetapan angka kredit. Kemudian ada anggota tim penilai. Ya, anggota tim penilai. Anggota tim penilai ini idealnya Jafung tidak mengetahui anggota tim penilai siapa saja, gitu ya. Itu idealnya. Tapi ya nanti kan kami sampaikan juga kepada masing-masing satker tentang SK tim yang sudah resmi ya nanti ditandatangani. Untuk tim penilai, tugasnya adalah menerima pendistribusian dupak dari sekretaris tim penilai, kemudian melaksanakan penilaian atas dupak yang diterima, melaporkan hasil penilaian kepada sekretaris tim penilai, dan mengikuti sidang pleno. Ya. Itu sekilas tentang penilaian ya angka kredit bagi pejabat fungsional. Bapak Ibu, saya rasa mungkin sekian dulu pembuka dari saya, kata-kata pembuka dan materi. Mungkin akan lebih bagus kalau kita berdiskusi ya. Berdiskusi. Dan saya sampaikan di awal, ini materi tentang pejabat fungsional sangat banyak. Aturannya ada beberapa ya, meskipun saya sudah membaca beberapa kali dan mengikuti BIMTEK serta sosialisasi dan workshopnya sudah 2 kali gitu ya. Tetapi bukan berarti saya menguasai semuanya. Saya apabila ada pertanyaan, saya akan coba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Apabila belum, nanti akan saya cari jawabannya. Baik, sementara itu Bapak Ibu, silakan apabila ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah selesai. Sudah cukup. Ya. Materinya mungkin sudah paham semua. Atau nanti saya sudah pernah share juga tentang materi jabatan fungsional di grup. Silakan nanti dibaca, dipelajari. Ya. Mungkin bisa jadi karena belum terbayang juga pekerjaannya. Sama dengan saya juga baru pertama kali ini menangani penilaian angka kredit. Ya. Setelah sebelumnya menjalani proses untuk verifikasi berkas dan data dari pejabat fungsional yang diajukan. Dan untuk sementara ini di Bali G baru 9 orang yang terdata. Kemungkinan nanti akan ada cabung-cabung yang lain. Mungkin yang dari Kemenak, yang dari kantor-kantor yang lain akan segera. Bapak Ibu, silakan apabila ada yang mau bertanya. BPN Samosir, BPN Humbang, Sapjari, silakan. Sepertinya tidak ada nih, sudah jelas semua ya. BPN Samosir sudah jelas? BPN Samosir? Mana BPN Samosir? Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Mardona Sinaga, selaku sekretaris tim untuk KPU Toba dan KPU Humbang. Ya. Tadi sudah Bapak paparkan terkait dengan tugas-tugas sekretaris itu ada beberapa hal tadi yang mau kami tanyakan. Apakah dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretaris itu sudah ada format-format baku yang mesti dilaksanakan oleh sekretaris begitu Pak? Atau ada formulirnya atau bagaimana prosesnya itu yang kurang jelas menurut kami? Ya. Itu aja Pak? Ya, iya Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sekretaris, sebenarnya begini, tidak hanya sekretaris, semuanya itu nanti prosesnya by aplikasi Pak ya. By aplikasi tinggal melakukan input data-data pekerjaan, jenis pekerjaan apa saja yang nanti akan dinilai. Nah, semua itu nanti akan dihasilkan melalui aplikasi. Hanya saja memang aplikasinya belum sempurna ya. Jadi kami masih belum bisa mempraktekkan secara langsung. Semuanya data-datanya itu nanti Dupak itu nanti dihasilkan juga dari aplikasi, ada Bapak juga dihasilkan, tinggal nanti proses penandatanganannya aja secara manual. Ya, kalau yang lain format-formatnya sudah tinggal ambil, tinggal cetak dari aplikasi. Demikian Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Selamat siang, Pak. Yang ya. Saya dari BPN Humbahas ingin menanyakan, Ya. Kapan kira-kira kami bisa mendapatkan user kami supaya nanti kami bisa mendaftarkannya, Pak, di aplikasinya, Pak? Oh ya, baik. Ya, itu aja Bu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, baik. Baik, ya nanti silakan saja untuk semua satker ya. Ini per satker berarti ya. Yang ada jabatan atau pejabat fungsional, silakan nanti mengajukan user admin satker ya. User admin satker bersurat. Nanti saya carikan dan saya share di grup untuk format pengajuan user adminnya ya. Sehingga nanti bisa kita daftarkan dengan segera. Ya. Karena nanti kalaupun yang sudah ada user admin ya, yang dipakai sebelumnya pada saat proses verifikasi maupun pendaftaran pejabat fungsional, itu nanti tidak akan dipakai lagi karena menunya baru ya, menunya baru yang sekarang nanti ada beberapa menu untuk mendaftarkan user-user yang berkaitan dengan penilaian akademik. Itu ya Bu ya. Silakan ada lagi yang lain? Sepertinya cukup ya. Nggak ada lagi yang lain. Ini kalau tidak ada kita tutup saja, nanti bisa kita sharing-sharing dan komunikasi di grup ya. Nggak ada lagi yang lain? Kalau tidak ada? Pak, sedikit Pak. Ya, gimana Pak? Mungkin masih di luar dari pembahasan ini. Saya mau tanya Pak terkait dengan ujian sertifikasi PPK itu Pak, yang pengalihan dari sertifikat PBJ, informasinya bagaimana Pak? Oh ya. Kalau PPSPM sudah refreshment Pak. Iya. Yang Baik, ini berkaitan dengan SIMAS paten ya Pak? Iya Pak. Kalau kemarin sudah ikut refreshment Pak ya? Sudah konversi? Belum, itu yang mau saya tanya, konversi yang ke PPK itu yang mau saya tanya. Oh iya, jadi begini, sebenarnya sertifikasi itu semua itu akan mengarah kepada
ujungnya adalah jabatan fungsional. Jadi pejabat fungsional adalah pelaksana atau pegawai atau pejabat yang memiliki sertifikasi dan memiliki kompetensi, ya, yang dibuktikan dengan memiliki sertifikasi dari proses refreshment maupun konversi dan lain sebagainya. Nah, untuk pemantauannya bagi PPK atau PPSPM yang sedang proses sertifikasi, silakan dipantau di aplikasi Simas Paten ya, Bapak Ibu. Apabila di Simas Paten ya, itu statusnya sudah konversi, maka tinggal tunggu aja dan pastikan di situ nanti muncul nomor sertifikatnya, Pak. Ya, biasanya di profil ya. Di atasnya kan foto biasanya. Nah, di bawahnya itu ada nomor, ada PNT maupun SMT ya, SNT ya. Itu sertifikasi, kode sertifikasi ya. SNT untuk PPSPM dan PNT untuk PPK ya. Nah, itu nanti akan terlihat di situ. Nah, bagi yang lain yang belum konversi dan masih perlu melakukan refreshment, maka dijalani saja proses refreshment-nya. Nah, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut, ya, baik sertifikasinya, sertifikatnya maupun informasi yang lain. Makanya kami himbau ya kepada seluruh satker, baik yang sudah maupun yang belum, yang sudah silakan dipantau terus di Simas Paten. Sedangkan yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar ke aplikasi Simas Paten melalui admin satkernya ya, melalui admin satker masing-masing. Nah, kalau admin satkernya juga belum dapat user, silakan bersurat langsung aja di WA ke saya, Japri. Nanti akan saya proses dan saya sampaikan user dan passwordnya. Seperti itu, Pak ya. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Mohon dipantau juga karena ada beberapa satker juga yang mengalami perbaikan ya. Setelah saya verifikasi ada data yang salah atau ada berkas yang salah melampirkan, maka saya kembalikan ke satker, mohon kepada admin satker untuk memantau, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon bisa diperbaiki dan disempurnakan. Ada lagi yang lain? Oh ya, saya mau nanya untuk yang pejabat analis, apakah kemarin mengikuti semua acara yang disampaikan Kanwil, yang diadakan Kanwil Sumut? Di sini ada yang dari BPN Humbang. BPN Humbang kemarin ikut, Bu? Iya, Pak. Saya ikuti, Pak, kemarin, Pak. Ikut ya? Ya. Iya, Pak. Ya, karena nanti koordinasinya akan langsung ke Kanwil, baik secara SK maupun koordinasi penilaiannya. Masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja. Terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu Kepala KPPN, kepada Satker, dan juga di sini ada Mas Rocky juga ya, yang menyiapkan fasilitas Zoom meeting ini. Mudah-mudahan siang hari ini ada pencerahan, ada motivasi, sehingga kita tetap semangat. Memang kita jadi bertambah pekerjaannya ya, terutama bagi Bapak Ibu Kasubag Umum ataupun Kasubag PU, karena ada satu lagi pekerjaan di kepegawaian, yaitu melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional. Tapi tidak menjadi masalah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita, buat rekan-rekan kita, ya, buat teman-teman kita di kantor. Mudah-mudahan dengan adanya jabatan fungsional ini akan semakin menambah kinerja dari personal maupun kantor dan semakin bisa melayani masyarakat sebaik-baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pertemuan di siang hari ini masih terdapat banyak kekurangan.
kekurangan atau kesalahan itu akan kita sempurnakan nanti di grup, di diskusi grup. Silakan apabila ada yang bertanya langsung disampaikan saja di grup sehingga yang lain bisa mengetahui tentang permasalahan dan jawaban yang disampaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan horas.